Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan Pancasila. Nah, ada 3 poin yang akan saya bahas mengenai pendidikan Pancasila. Yang pertama, pendidikan Pancasila dan hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, pendidikan Pancasila dan urgensinya bagi mahasiswa atau generasi muda. Kemudian yang terakhir adalah alasan mendasar diperlukannya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah pendidikan Pancasila dan hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan Pancasila wajib dimiliki oleh semua orang. Karena pendidikan Pancasila erat kaitannya dengan moral dan juga cara seseorang untuk menghargai satu sama lainnya. Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki beribu-ribu pulau dan juga terdiri dari berbagai suku bangsa dan bahasa, dan juga memiliki budaya yang berbeda-beda. Sehingga pendidikan Pancasila wajib ditanamkan sejak dini di dalam diri seseorang agar kehidupan berbangsa dan bernegara tetap terjalin dengan baik. Jika seseorang tidak memiliki jiwa Pancasila, maka ia akan sulit untuk menghargai perbedaan yang ada. Dan jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka yang akan terjadi adalah kehancuran dan perpecahan antar satu sama lain. Dan jika sudah begitu, maka cita-cita bangsa kita untuk mencapai semboyan Bhinneka Tunggal Ika akan sulit untuk dicapai. Nah, itu merupakan hubungan antara pendidikan Pancasila dengan berbangsa dan bernegara. Kemudian selanjutnya adalah pendidikan Pancasila dan urgensinya bagi mahasiswa atau generasi muda. Nah, ini juga penting sekali karena Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia dan juga ideologi bangsa yang digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Oleh karena itu, generasi muda, khususnya mahasiswa, harus mempertahankan nilai-nilai khusus dari Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat kemajuan teknologi yang sangat pesat pada saat sekarang ini, maka diharapkan sebagai generasi muda tetap memegang teguh Pancasila. Karena generasi muda merupakan harapan bangsa untuk terus memperjuangkan Indonesia menjadi yang lebih baik lagi. Pendidikan Pancasila wajib ditanamkan pada setiap generasi muda karena generasi muda itu masih labil. Dalam keadaan perkembangan teknologi yang sekarang ini, maka seorang generasi muda harus memiliki pegangan hidup agar mereka tidak terbawa oleh arus negatif dari perkembangan teknologi. Maka dari itu, melalui pendidikan Pancasila ini diharapkan dapat mencegah arus-arus negatif tersebut masuk dan menghancurkan masa depan generasi muda. Dan kemudian selanjutnya adalah alasan mendasar sehingga diperlukannya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Nah, pendidikan Pancasila sekarang ini menjadi salah satu mata kuliah yang berada di perguruan tinggi. Mengapa harus pendidikan Pancasila itu masuk ke mata kuliah perguruan tinggi? Ada beberapa alasan yang menjadi penyebab mengapa diperlukannya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang pertama, agar mahasiswa mampu menjadi warga negara yang memiliki pandangan dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Yang kedua, agar mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai. Yang ketiga, agar mahasiswa memiliki kepedulian dan mampu berpartisipasi dalam upaya menyelesaikan konflik di masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai moral, agama, dan nilai-nilai universal. Kemudian yang keempat, agar mahasiswa mampu berpikir kritis dan objektif
terhadap persoalan kenegaraan, hak asasi manusia, dan demokrasi. Yang kelima atau yang terakhir, agar mahasiswa mampu meletakkan nilai-nilai dasar secara bijak. Dan masih banyak lagi alasan mendasar sehingga diperlukannya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.